Masih di Pro 1 NRI Surakarta siang hari ini pendengar, saya Arvin Muhammad akan menemani Anda sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah saya sepil ya bahwa obrolan kita di opsi kali ini menarik. Kenapa? Karena ini juga sempat menjadi perbincangan hangat. Sekaligus ini juga tidak lepas dari bagaimana pola kebiasaan masyarakat berbelanja di era digital sekarang ini. Saya yakin ketika kita buka handphone itu minimal ada satu aplikasi marketplace yang kita punya, atau bahkan Anda juga termasuk para pelaku UMKM yang memang melakukan transaksi di marketplace itu. Berarti itu adalah pas banget kalau Anda mendengarkan obrolan saya di siang hari ini, karena di siang hari ini sudah hadir ada narasumber kami dari Kanwil DJB Jawa Tengah, ada Mas Alfandi Fatur Rahman dan juga Mbak Isnaini Mungawan, betul ya? Agak sulit juga. Selamat pagi Mas, saya panggil aja Mas Alfandi dan juga Mbak Isnaini. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, selamat pagi Mas Irfan. Arvin ya, Arvin kebalik Mas Irfan. Banyak yang main kebalik ya. Oke, Mbak Isnaini, saya juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa sampai sini ya? Iya betul. Oke, baik. Jadi kebiasaan berbelanja di marketplace atau toko online ini memang sudah menjadi hal yang sering kita lakukan gitu ya. Dan kemarin marak terkait dengan sekarang kalau orang jualan di marketplace dikenai pajak dan sebagainya. Nah ini memang erat kaitannya dengan adanya PMK 37 tahun 2025. Dan siang hari ini sengaja kita hadir di opsi biar pemahaman kita lebih bulat lah, lebih paham lagi. Sebenarnya apa sih mendasari PMK ini? Dalam hal ini ada sesuatu yang baru atau ini sebenarnya adalah upaya untuk untuk menertibkan aja kita, karena memang sebagai pelaku usaha itu juga mau nggak mau juga punya tanggung jawab dan juga kewajiban gitu ya dalam bertransaksi untuk pajak. Nah, saya pengen tahu dulu sebagai awalan obrolan kita di opsi kali ini, apa sih sebenarnya yang memang harus kita pahami dari PMK 37 tahun 2025 ini, Mas Alfandi atau Mbak Ismail? Saya dulu. Oke, silakan. Jadi untuk PMK 37 tahun 2025 ini sebenarnya bukan PMK yang baru Mas, tapi ini sudah dari 1 tahun yang lalu, cuman implementasinya baru dilakukan per Juli kemarin. Cuman eksekusinya baru 1 Agustus 2026. Jadi nanti eksekusinya masih 1 Agustus. Cuma untuk ketentuannya, penetapannya dari 1 Juli 2026. Kemudian apa sih yang menjadi latar belakang dari terbitnya PMK ini? Kita tahu sendiri Mas, untuk pola belanja itu sekarang sudah bergeser ke online. Betul. Dari data yang sudah dilihat atau sudah diterima DJP itu, transaksi online itu bisa tembus sampai dengan hampir 1.000 triliun Mas. Untuk transaksinya itu, untuk beberapa semua marketplace ya, gabungan ya. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Iya, itu gabungan semuanya itu ya. Kemudian pertumbuhannya ini signifikan sejak terjadi COVID kemarin Mas, COVID-19. Itu juga membuat belanja online ini semakin meningkat tajam. Karena kan kita tahu sendiri kan, ketika COVID kan kita nggak bisa kemana-mana, mau ya. Tiap belanja ya semuanya serba online atau tanpa ada tatap muka seperti itu. Nah, karena adanya transaksi yang berpindah dari konvensional ke online, mau nggak mau DJP menerbitkan aturan mengenai transaksi online. Sebenarnya untuk transaksi online ini pemajakannya bukan merupakan jenis pajak yang baru Mas. Iya, jadi bukan merupakan pajak yang baru. Karena apa? Karena untuk pajak yang dikenakan di sini merupakan mekanisme pajak yang pemungutannya itu berbeda saja. Kalau sebelumnya cara pemungutannya berbeda. Kalau sebelumnya wajib pajak yang berjualan itu dia menyetor sendiri Mas. Itu yang offline ya. Itu store sendiri. Dia store sendiri sesuai dengan jumlah transaksi yang dia lakukan. Dia store sendiri. Tapi untuk sistem secara online ini kita sudah nunjuk, ini loh, kamu tak tunjuk nanti ketika ada transaksi, tolong wajib pajak tadi dipotong dengan nilai yang sama ketika transaksi dia jualan offline, seperti itu. Cuma dibalik aja Mas. Kalau sebelumnya dia store sendiri, kalau ini enggak, dan dipungut dari awal. Jadi nanti ketika dia sudah dipungut, sudah selesai, nggak ada kewajiban pajak di belakangnya. Kalau memang transaksinya hanya sebatas dari online saja, seperti itu. Yang kedua adalah untuk memenuhi
prinsip kepastian hukum mas. Jadi antara offline dan online pemajakannya sama. Kalau yang offline dia pajaknya di belakang, kalau online pajaknya di depan dengan pengenaan dan tarif yang sama. Jadi adil lah ya. Adil. Ya, offline kena pajak, ya online juga kena pajak. ya. Iya seperti itu. Kemudian memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam administrasi. Karena apa? Karena ketika dia sudah ditransaksi dengan online dan sudah dipajak secara online tadi, dia secara sistem nanti akan termigrasi ke pelaporan pajak ini mas. Dia nggak perlu lagi tidak perlu lagi dia menginput lagi jumlah belanja dan lain-lain, sudah secara sistem nanti dia akan memasukkan untuk nilai nilai bukti bayar yang sudah distorkan oleh pemungut tadi. Dan yang terakhir ini memfasilitasi masyarakat untuk membangun negara dengan cara membayar pajak. Seperti itu. Pasti. Jadi itu tidak harus ketika transaksi terjadi kemudian ada pemotongan kita nyimpen sendiri datanya, enggak ya? Kita terintegrasi udah langsung tersambung dengan kalau aplikasi Kortek ya? Kortek ya. Udah langsung ke sana ya? Langsung terintegrasi. Tapi nanti di akhir tahun, bukan di per bulannya ya, tapi muncul nanti di akhir tahun ketika melakukan laporan SPT tahunan. Tapi potongannya kan tiap per transaksi. Per bulan nanti kalau iya, jadi kalau untuk sistem dari marketplace itu kan dia melakukan penyetoran pajaknya itu kan tiap tanggal 15 mas, dan dilaporkan tiap tanggal 20. Jadi nanti kemungkinan bukti potongnya itu terbit ketika tanggal 20. Semua bukti potongnya terbit yang diterbitkan dari marketplace. Dan kalau dari sisi marketplace, dia itu bukan menerbitkan bukti potong, tapi dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Jadi nanti dari invoice yang diterbitkan dari marketplace itu sudah otomatis menjadi bukti potong dia mas. Jadi kalau selama ini kan kita transaksi kan sudah dapat invoice online ya mas. Kalau kita download ya ada faktur penjualan ya dari misalnya kalau saat ini kan ya marketplace yang ditunjukkan ada 4 mas. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada dan ada Blibli pak ya satu ya, ada Blibli. Jadi kalau kita belanja online kan sudah ada struknya mas ya, ada invoice penjualannya. Nah itu kalau secara pajak itu sudah sah dianggap sebagai bukti pungut pasal 22. Itu bukti valid pada pemungutan pajak. Itu setoran pajak lah dari para pelaku UMKM mungkin ya, nggak cuma UMKM sebenarnya kalau di marketplace ya. Mbak Ismaili mungkin mau menambahkan secara rinci sebenarnya apa aja sih yang diatur di dalam PMK 37 tahun 2025 ini? Ya baik Mas Arvin, tadi saya sudah cukup jelas ya disampaikan oleh Mas Alfandi bahwa di sini nanti lebih ke fungsi bukti potong tadi yang dari invoice itu nanti bisa dijadikan kredit pajak nantinya. Jadi untuk kredit pajak itu si wajib pajak yang sudah dipotong nanti bisa memanfaatkannya di laporan SPT tahunannya. Jadi bukti potong tadi berupa invoice silahkan nanti digunakan untuk jadi kredit pajak di SPT tahunan. Apabila nanti ada pajak-pajak lain yang memang menjadi kewajibannya yaitu jadi pengurang. Itu seperti itu. Dan ini memang hanya untuk para penjual ya? Untuk yang dipotong kan sellernya. Seller ya? Bukan buyer ya? Bukan kita yang belanja. Iya. Jadi kalau untuk pajak ini pajak penghasilan dari sellernya tadi. Bukan pajak yang dikenakan oleh pembelinya. Tapi kan saya dengar juga bahwa mereka yang kena pajak ini pelaku UMKM yang memang penghasilannya itu kan sekitar 500 juta atau gimana gitu mas? Bisa dijelaskan seperti itu? Baik. Jadi untuk marketplace ini memang secara default itu mengenakan untuk seluruh transaksi, tapi ada pengecualiannya mas. Jadi kamu bisa nggak dikenakan di pungut pasal 22 ini? Caranya bagaimana? Caranya pertama adalah apabila memang dia transaksinya itu tidak lebih dari 500 juta dalam waktu ketika transaksi tersebut tidak lebih dari 500 juta, maka nanti dia harus membuat surat pernyataan mas. Yang disampaikan ke marketplace-nya. Marketplace seharusnya sudah menyediakan form atau sarana untuk menyampaikan surat pernyataan ini, dan dia sudah menyediakan juga untuk tata caranya harusnya. Nanti tinggal dia disampaikan di sana, dan ketika dia transaksi maka tidak dipungut pasal 22. Kemudian yang kedua adalah apabila dia mendapatkan surat keterangan bebas PPh mas. Jadi ada beberapa wajib pajak itu memang mempunyai SKB PPh, biasanya karena memang wajib pajaknya rugi atau baru mungkin pajak yang sudah dibayarkan lebih besar dari pajak yang harusnya
distorkan, maka nanti dia bisa mengajukan SKB dan disetujui. Ketika dia sudah mempunyai SKB, maka ketika dia sampaikan ke marketplace, dia juga tidak akan dipungut pajaknya. Tapi diverifikasi dulu kan? Kalau dari sistem marketplace-nya saya kurang tahu, tapi kalau dari sistem kita selama sudah valid harusnya marketplace-nya menerima. Seperti itu. Kalau surat pernyataan ini selama dia menyampaikan surat pernyataan langsung disetujui, Mas. Jadi selama dia mau di bawah 500 sudah, maka ketika dia menyampaikan maka disetujui. Yang ketiga adalah apabila dia jualan pulsa, Mas, pulsa atau sejenisnya, maka nanti ketika dia jualan pulsa, dia juga tidak akan dipungut di marketplace. Kemudian transaksi ketika ada aplikasi online yang melakukan pengantaran barang, misalnya Gojek, Grab dan sebagainya, itu juga tidak ada pemungutan pasal 22-nya juga. Dan yang ketiga adalah transaksi khusus lainnya, misalnya jualan emas, merah dan sebagainya, itu juga tidak dikenakan pasal 22. Kenapa nggak dikenakan? Ketentuannya seperti itu, karena emas, karena emas tidak sudah dipungut, Mas. Kalau emas dipungut karena sudah ada jenis pungutan pajak yang lain. Seperti itu. Oke, menarik ini pendengar, silakan Anda bisa bergabung, telepon 638055, WhatsApp 081390015525. Jadi ini adalah upaya juga untuk memberikan rasa keadilan untuk semua pengusaha, karena tidak semua orang ketika bertransaksi itu juga lewat online ya. Masih banyak juga yang belum bisa memanfaatkan untuk perkembangan teknologi informasi ini dan masih bertahan di sektor offline, sehingga ini adalah salah satu upaya, dan berarti ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Harusnya sih gitu, betul. Jadi ini bukan yang baru, karena untuk PPh-nya sendiri, PPh pasal 22 sudah ada sebelum zamannya digital ya. Kalau yang offline dulu, karena kan sekarang jenis transaksinya itu mengalami pola perubahan, sehingga memang ini juga penyesuaian. Betul sekali. Ya. Jadi biar tadi ya seperti disampaikan bahwa di sini untuk memupuk rasa keadilan ya antara yang transaksi offline dan online. Seperti itu. Sistem pemotongannya gimana nih? Apakah setiap transaksi setiap bulan akumulasinya langsung dilakukan penarikan secara otomatis, atau ini juga akumulasi kemudian dihitung 1 tahun, kemudian wajib pajak menyetor saat pelaporan pajak? Mas Alfandi. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu kriteria yang dikenakan. Kena siapa aja. Jadi kalau kriterianya adalah pedagang dalam negeri, Mas. Pedagang negeri. Apa yang dimaksud dengan pedagang dalam negeri ini? Pedagang dalam negeri adalah pribadi atau badan, jadi bisa orang pribadi atau badan usaha, Mas, bisa PT atau CV yang memenuhi kriteria. Satu adalah menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis. Kemudian bertransaksi menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Selama memenuhi 2 kriteria ini, dan ini akumulatif, Mas, harus dua-duanya, maka dia dikategorikan sebagai pedagang dalam negeri, dan dia nanti akan dikenakan dipungut PPh pasal 22 ini tadi. Kemudian bagaimana cara pemungutannya? Sebenarnya penjual atau pedagang itu tidak perlu repot-repot, Mas. Dia cukup membuat tagih seperti biasanya, melakukan penjualan barang. Ketika dia dijual, nanti marketplace yang akan motong, otomatis akan mungut. Jadi tidak ada perbedaan transaksi antara dia yang sebelumnya dan dia yang sekarang. Bedanya hanya dia ada kewajiban menyampaikan NPWP dan atau NIK dan alamat korespondensi yang jelas. Nanti biasanya dari pihak marketplace akan memverifikasi datanya. Apabila datanya belum jelas, biasanya dia akan dikonfirmasi oleh marketplace tadi. Nah, berarti sampai sini biar teman-teman kita yang memang bertransaksi, para seller di marketplace juga lebih paham dan juga tidak bingung gitu ya dengan berita-berita yang setengah-setengah. Saya balik lagi berarti ke pernyataan sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebenarnya itu baru pemula atau memang levelnya itu masih penghasilannya itu rendah, di bawah 500 atau bahkan di bawah 100 juta, itu sebenarnya sudah ada fasilitas untuk melaporkan bahwa dia tidak sampai 500 juta. Tapi kalau tidak melakukan pelaporan, itu berarti dianggap dia sudah sampai situ. Itu sebenarnya fasilitas yang harus dipahami oleh para seller gitu, Mbak Ismi. Iya, jadi gini, untuk di
PMK 37 tahun 2025 ini sudah difasilitasi tadi yang disampaikan oleh Mas Alfandi, ada namanya surat pernyataan, Pak. Jadi surat pernyataan ini juga disampaikan untuk yang omsetnya kurang dari 500 juta, begitu juga ketika omsetnya melebihi 500 juta, mestinya ini disampaikan dan nanti bisa dicek untuk para seller ya, baik toko oren, hijau. Nah kemarin saya cek yang di toko oren itu atau Shopee ya, transaksi di situ di dalamnya bagi seller itu nanti ada menu untuk menyampaikan surat pernyataan. Jadi surat pernyataan ini silahkan bagi yang pemula tadi ya, masih newbie, istilahnya newbie, ya masih baru mulai transaksi, tetap menyampaikan atas surat pernyataan bahwa menyatakan omsetnya tadi masih kurang dari 500 juta. Jadi nanti biar dari marketplace itu juga tidak memungut transaksi yang atas PPh pasal 22-nya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan Mas Wandi? Oh iya. Jadi apabila tidak menyampaikan seperti yang dijelaskan Mas Arvin tadi, dia akan dianggap dia lebih dari 500 juta, dia akan dipungut. Jadi karena ini kan berlaku baru 1 Agustus 2026, apabila sebelum transaksi terjadi sebaiknya sesegera mungkin melakukan penyampaian surat pernyataan. Dicek di tokonya masing-masing, di marketplace masing-masing, sudah ngisi atau belum, dihitung dengan jujur, kira-kira memang akumulasi setahunnya sudah berapa. Kalau lebih dari 500 ya katakan segitu, kalau kurang ya katakan. Seperti itu ya. Atau bisa menggunakan mekanisme yang kedua, Mas. Jadi kalau secara kalau secara ketentuan dia itu harus menyampaikan surat pernyataan baik yang sebelum maupun yang sesudah, Mas. Misalnya dia transaksi dari Juli sebelumnya dia transaksi sampai dengan September ini belum sampai dengan 500 juta. Misalnya seperti itu ya. Ternyata di bulan Oktober nanti baru sampai 500 juta. Maka nanti di bulan Oktober itu secara ketentuan diwajibkan menyampaikan surat pernyataan di atas 500 juta. Seperti itu. Diperbarui berarti? Iya, harus diperbarui. Iya, seperti itu. Jadi biar nanti sudah mulai dipungut ketika bulan Oktober 2026, misalnya seperti itu. Mungkin izin menambahkan nih Mas Arvin, biar nggak bingung ya. Jadi untuk batas waktu penyampaian surat pernyataannya ini kalau melebihi nanti silakan itu disampaikan paling lambat akhir bulan saat omset terlampaui. Jadi di akhir bulan saat omset itu sudah terlampaui, nanti karena kan marketplace itu nanti akan mulai memungut tadi ya di awal bulan berikutnya. Jadi jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Setelah ini saya akan baca beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0813915525. Saya masih berbincang dengan Mas Alfandi Faturrahman, pejabat pajak ahli pertama dari Kanwil di JP Jawa Tengah, dan juga Mbak Isneni Mungawana. Beliau adalah pejabat pajak ahli muda di JP Jawa Tengah ya. Silakan Anda nanti juga bisa telepon di 638055. Jadi nggak usah ramai dulu ya, karena nanti penerapan dari PMK 37 tahun 2025 ini masih 1 Agustus 2026. Kalau dihitung hari ya tinggal 3 hari lagi memang ya. Jadi memang harus siap-siap. Yang perlu disiapkan menurut saya adalah saat ini adalah pemahaman kita, sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan berita simpang siur, karena sobat kekhawatirannya itu tidak hanya pada seller, wah nanti penghasilannya bakal berkurang karena dipotong pajak. Ya berkurang apa enggak sih tergantung ya. Kalau selama ini memang Anda seharusnya pajak nggak bayar pajak ya otomatis ada porsi pajak yang harus dikeluarkan gitu ya. Tapi ada juga kekhawatiran dari para pembeli, wah jangan-jangan ini nanti harganya akan dinaikkan oleh para seller sehingga akan lebih tinggi lagi, karena tadi mekanismenya sudah disampaikan sama Mas Alfandi maupun juga Mbak Isneni secara jelas di situ, bahwa ini sebenarnya nggak akan begitu berpengaruh apa-apa terhadap kebiasaan kita ketika berbelanja maupun juga bertransaksi di marketplace. 4 tadi ya? 4 marketplace yang secara resmi memang yang sudah memfasilitasi ini. Nah,
ke Mbak Isneni dulu sekarang karena suaranya udah lancar. Oke. Karena tadi masih agak tersendat-sendat gitu ya. Udah lancar ini ya? Udah lancar sekarang, udah oke. Nah, jadi gini, Mbak. Jadi kekhawatiran yang kemarin sempat muncul itu memang sebenarnya tidak dibutuhkan ya, tidak diperlukan ya. Termasuk juga yang saya sampaikan, apakah ini sebenarnya akan akan berpotensi untuk ini nanti penghasilan para teman-teman kita yang di UMKM akan berkurang, ataupun juga kita yang berbelanja akan mendapatkan harga yang lebih mahal atau gimana sih? Iya, oke Mas Arvin, dan ini khusus para seller ya. Tapi untuk para buyer juga penting gitu Iya, ya penting. informasinya. Jadi gini Mas Arvin, untuk di PMK 37 tahun 2025 ini kan sudah ditentukan nih tarifnya PPh 22 sebesar 0,5%. 0,5%. Dengan syarat ketentuan tadi, misalnya di bawah kurang dari 500 juta dipungut atau tidak, lebih dari 500 juta dipungut atau tidak. Tadi kan ada syarat ketentuan berlaku ya. Nah, bagi para seller jangan khawatir ya, karena skema pemotongan 0,5% ini nanti itu sebenarnya tidak akan berimbas ke penghasilan dia, karena memang seharusnya ketika UMKM pun itu kan ketika 0,5% tidak dipungut PPh ya. Jadi itu bisa jadi guidance bahwa UMKM ini tidak perlu khawatir bahwa pajakku nanti jadi lebih gede dong, atau kalau misalnya harus dipotong nanti gimana, berkuranglah penghasilannya. Kemudian terkait PPh pasal 22 ini juga bisa dijadikan nanti di kredit pajak, Mas. Nah, kredit pajak itu apa sih? Kredit pajak itu pengurang atas pajak yang seharusnya disetorkan. Demikian juga ketika ada kekurangan dalam perhitungan pajaknya nanti mesti disetorkan. Nah, perhitungan pajak itu seperti apa? Kan ada yang ada usaha itu menggunakan skema 0,5%, kemudian ada yang menggunakan misalnya omsetnya udah lebih dari 4,8, dia menggunakan skema tarif pasal 17. Itu dengan perhitungan penghasilan netonya berapa baru dikenakan tarif. Kalau ini badan usaha itu kan bentuknya ada CV, ada PT, itu juga perpajakannya menggunakan skema tarif pasal 17 untuk ketentuan yang terbaru di PP 20 tahun 2026. Jadi untuk yang buyer tentunya tidak perlu khawatir, ini bukan PPN ya. Kan kalau bayangannya kalau beli dikenakan pajak PPN. Tambah 10%. Ini bukan. Ini PPh 22 khusus untuk seller. Iya. Oke, khusus untuk pelaku usahanya. Oke, jadi itu yang memang harus dipahami ya, Mas Alfandi. Jadi ini nanti akan berpengaruh nggak ketika kan salah satu syarat berarti kan NPWP ya. Ketika di marketplace bahwa semua pedagang harus ada. Gimana mereka yang belum punya NPWP? Kalau di marketplace harusnya tuh verifikasi mau kalau tidak menggunakan NPWP menggunakan NIK. Iya, NIK. Saat ini kan untuk NIK sudah menjadi NPWP. Kalau sudah diaktifasi, kalau belum diaktifasi itu sudah menjadi pengenal. Data di pajak sudah dikenali seperti itu. Sedikit menambahkan ya buat ini tadi Mas. Jadi kalau untuk skema pemungutan itu untuk seller itu dibedakan menjadi dua jenis wajib pajak. Yang pertama untuk orang pribadi, yang kedua adalah untuk badan. Untuk orang pribadi sendiri nanti akan dibedakan berdasarkan omsetnya Mas. Untuk omset 0 sampai dengan 500 juta itu tidak dipungut dengan syarat harus menyampaikan surat pernyataan atau tidak ada pajaknya sama sekali. Ini untuk keadilan karena memang dia baru berusaha, omsetnya belum seberapa, maka kamu nggak perlu dipungut seperti itu. Yang kedua adalah untuk orang pribadi yang omsetnya adalah 500 sampai dengan 4,8 miliar. Nanti untuk pengenaannya tetap 0,5%. Dan di sini nanti apabila yang bersangkutan ini termasuk UMKM yang menggunakan aturan PPh UMKM, maka ini termasuk sebagai pelunasan pajaknya Mas. Jadi nanti dia tidak perlu setor lagi atas usahanya tadi, atas usaha transaksi di jualan online tadi. Jadi sudah selesai ketika kamu transaksi hanya di online, ketika sudah dipungut oleh marketplace maka sudah selesai.
Itu kalau hanya yang di online. Iya di online, tapi kalau dia ada jualan offline juga, maka ya, dia harus betul. bayar pajak. Soalnya kan ada prinsip adilan tadi, online dipajaki, Hmm. offline juga dipajaki seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah apabila omsetnya di atas 4,4 miliar untuk orang pribadi tadi, maka nanti tetap dikenakan 0,5%, dan ini sifatnya sebagai kredit pajak seperti yang dijelaskan Mbak Rini tadi. Yang dimaksud kredit pajak ini adalah pajaknya nanti akan dihitung ulang dulu, Mas. Omsetnya nanti di total, pajaknya berapa, dikurangi yang sudah disetorkan oleh marketplace. Apabila masih ada sisa, maka nanti akan dikembalikan. Apabila masih ada yang kurang, maka dia harus membayarkan seperti itu. Ini kalau untuk omsetnya di atas 4,5 miliar. Yang kedua untuk badan. Badan ini pembedanya hanya omset di bawah 4,8 miliar dan omset di atas 4,8 miliar. Jadi badan tidak ada fasilitas seperti orang pribadi tadi yang omsetnya sampai dengan 500 juta rupiah. Karena dianggap badan itu sudah proper. Sudah kamu sudah diri badan berarti kan sudah proper seperti itu. Jadi untuk badan nanti pengenaannya juga sama 0,5%. Nanti apabila dia masih boleh menggunakan aturan PPh final, karena kan aturan PPh final baru diganti 2026 kemarin, Mas. Ini apabila dia masih bisa menggunakan PPh final, maka dia termasuk atas pajaknya tadi termasuk pelunasan berjalan atas penghasilannya seperti orang pribadi tadi. Apabila memang dia sudah tidak bisa menggunakan aturan PPh final, maka peraturannya sama seperti orang pribadi yang penghasilannya di atas 4,8 miliar tadi, Mas. Bisa menjadi pengurang pajak dengan cara menghitung ulang dulu di SPT-nya apakah masih ada kurang bayar atau tidak. Seperti itu. Dan saya yakin ini juga nanti akan menambah masyarakat yang melakukan lapor pajak SPT. ya, lapor SPT lah gitu. Kalau SPT biasanya tahunan. SPT tahunan gitu ya. Dan di sana sebenarnya kalau kita rutin setiap tahun itu di konteknya itu ada kok kalau misalkan lebih bayar, kurang bayar, itu secara sistem memang sudah ada dan tidak begitu ribet, praktis sekali gitu ya kalau kita sudah bisa di situ ya. Oke, saya mau ke WhatsApp yang udah masuk di 081 3900 15525. Oke, terima kasih Bu Nur untuk apresiasinya. Tadi sempat mau telepon tapi tidak jadi. Terus juga beberapa kasih masukan tadi suaranya kurang jelas. Sekarang udah jelas sekarang ya. Jadi untuk yang di PMK 37 itu yang 500 juta tadi kan memang akumulasinya kan satu tahun ya Mas ya. Tapi untuk penarikannya kan per Juli. Per Agustus. Aturannya mulai di Juli. Tapi penerapan di marketplace baru 1 Agustus 2020. Baru, baik. Jadi apa ini kalau misalkan yang selama ini mungkin aspirasi-aspirasi yang diterima oleh teman-teman dari DJP Kanwil 2 Jawa Tengah gitu misalkan terkait dengan hal itu kan juga dengar kan apa sih biasanya memang ini kan belum diterapkan tapi aspirasi-aspirasi atau suara-suara apa yang terdengar dari masyarakat sehingga ini juga menjadi satu hal yang harus disampaikan informasi secara benar gitu Mbak Cine. Iya, baik. Karena kan sebagian mungkin menganggap ini hal baru ya, Mas ya. Kalau namanya hal baru, pasti kekhawatiran kan muncul. Kekhawatiran muncul nanti seperti tadi, pajaknya nanti lebih gede misalnya, atau sebelumnya nggak kena pajak sekarang jadi kena pajak. Nah, ini yang kami sampaikan, makanya kami rajin-rajin menyampaikan edukasi perpajakan baik melalui kelas-kelas pajak, kemudian ada Instagram Live, ada juga melalui podcast ya Mas ya. Jadi kita sampaikan informasi ini agar tidak ada kekhawatiran dan meluruskan bahwa ketentuan di PMK 37 ini diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Dan jangan khawatir juga untuk para UMKM, tadi transaksi yang masih di bawah, omsetnya masih di bawah 500 juta itu juga tetap sesuai dengan PP 20 tahun 2026 yang terbaru. Seperti itu. Gimana ini kalau misalkan transaksi atau laporan yang ada di marketplace itu berbeda dengan kenyataan penjualan yang dialami oleh para seller atau pedagang nih, Suwandi? Mungkin karena retur dan sebagainya. Gimana? Jadi kalau untuk marketplace ini nanti memang untuk penjualannya itu akan dilakukan pemungutan secara seluruhnya, seperti itu. Jadi misalnya
Mas Arvin jualan di Shopee atau Tokopedia, misalnya jual barang seharga 5 juta rupiah, maka nanti akan dipungut pajaknya misalnya 25.000 seperti itu ya. Ternyata Mas Arvin dari si pembeli ternyata wah nggak cocok nih barangnya Mas, tak balikin barangnya karena nggak sesuai dengan spek yang saya butuhkan, sehingga dikembalikan seller dan menjadi retur. Nah, perlakuannya bagaimana apabila ada retur atau ada pengembalian barang atau mungkin ada transaksi yang hanya sebagian saja tadi, maka nanti untuk penjual ketika menerbitkan retur dia akan membuat tagihan baru Mas. Tagihan baru tapi tagihannya nanti menjadi minus. Jadi nanti dia transaksi sebelumnya tetap ada, cuma nanti akan ada tambahan tagihan baru dengan angka minus, sehingga nanti nilainya menjadi 0. Atau apabila pengembalian sebagian, maka nanti nilainya hanya sisa nilai yang diserahkan saja seperti itu. Mekanismenya seperti itu untuk marketplace. Jadi bukan kita membatalkan transaksi yang pertama sehingga nanti nilainya 0, tapi enggak. Tadi dari marketplace akan membuat ketika dia buat retur, maka marketplace akan membuat tagihan baru dengan nilai minus di sana. Seperti itu. Kalau mekanisme total, saya mau terima telepon dulu. 638-055, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa? Pak Sultan, silakan Pak Sultan. Apa Pak? Oke, baik. Oke, baik. Oke. Oke, baik Pak Sultan. Baik, terima kasih. Iya. Horor ya. Horor ya. Itu sekarang banyak medsos yang liar Mas, nggak bisa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Informasinya dengan sekarang horor ya, undang-undang mau dipajak juga. Untuk mengejar aksen Mas, dengan cara membuat gaduh di Facebook otomatis dia naik trafficnya Mas. Gimana Mas? Baik itu Mas Neri. Terima kasih Pak Sultan atas pertanyaan dan juga atas perhatiannya ya ke pajak ya. Jadi yang pertama, sebenarnya untuk pajak ini dikenakan hanya untuk wajib pajak yang sudah memenuhi ketentuan apakah dia sudah dikenakan pajak atau enggak. Tadi kan dijelaskan untuk orang pribadi itu apabila omsetnya memang dalam 1 tahun kurang dari 500 juta itu tidak akan dikenakan pajak Pak. Baik dia offline maupun dia jualan secara online. Kalau offline sama, ketika omsetnya memang belum sampai dengan 500, maka dia tidak ada pajaknya. Cuman apabila Pak Sultan ini sudah memiliki NPWP, maka tetap harus melaporkan omsetnya di SPT-nya biar diketahui oh ternyata omsetnya memang masih 300 juta atau masih 400 juta. Maka nanti tidak ada pajak sama sekali yang dikenakan atas penjualannya tadi untuk dagangnya tadi. Begitu juga apabila Pak Sultan ternyata punya toko juga di online. Ketika jualan di online, apabila omsetnya di bawah 500 juta, maka nanti tidak dikenakan pajak juga. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan surat pernyataan. Yang kedua tadi menanyakan mengenai pajak atas sepeda, TV dan lain kulkas dan lain-lain. Itu sampai saat ini tidak ada kebenaran atas informasi itu. Apa saya dipajakin loh Pak? Apanya? Kulkas, TV, pajak listrik. Kalau itu iuran Mas. Sebenarnya nggak perlu pajak juga sih Mas. Kalau nggak usah dicoloki. Nggak dicoloki. Iya, nggak dicoloki nggak ada pajaknya. Oke. Nggak. Itu adalah berita yang tidak bertanggung jawab. Iya. Oke. Mbak Isna ini ya untuk mekanisme penarikannya kan kalau kita lihat di marketplace itu ketika misalkan kita jual katakanlah harga 100.000, kemudian marketplace kan menari komisi atau apa ya namanya ya, admin mungkin ya, admin gitu kan ya, admin mungkin jadi 100. Akhirnya ketika kita buka di marketplace nya harganya selama ini dari sellernya 100 kemudian jadi 105.
Nah, untuk yang pajak ini, apakah nanti mekanisme penarikannya itu langsung diambilkan dari harga yang ditaruh oleh para seller atau ditambahkan? Kalau 100.000 kan berarti setengah persennya kan 500 rupiah ya? 0,5%. 50 rupiah. Ya. 50 rupiah. Kalau 100.000 500 rupiah. 500 rupiah ya? Ya. Berarti kan jadi 100.500 rupiah, atau nanti memang yang diterima itu misalnya 9.500 gitu, atau gimana sih, pemotongan Ya. atau penambahan gitu? Sebenarnya lebih ke pemotongan. Pemotongan, ya? Pemotongan. Karena kan ini sifatnya yang jadi penghasilan itu berapa kan? Yang jadi penghasilan. Kalau dasarnya penghitungan kan penghitungan peredaran bruto ya. Ini kan mekanismenya untuk pajak penghasilan itu pemotongan pajak penghasilan, istilahnya gitu kan. Jadi yang harusnya kalau ada biaya admin, cuma ini nanti harus di cross check lagi ya Pak ya, karena apakah ini kan belum diimplementasikan. Nanti ketika diimplementasikan nanti harus dipastikan lagi, karena kalau namanya admin mungkin kan itu masuknya ke penghasilan dari marketplace. Kadang-kadang kan kita sebagai buyer kan mikirnya kayak penerapan PPN kan, kita beli harganya 10.000 ditambah plus gitu ya. Nah, nanti kita beli harga segini plus 0,5%. Itu untuk PPN ya. Untuk Kalau PPN. Jadi PPH nggak seperti itu. Kalau PPH itu sebenarnya PPH gini Mas, mekanisme pemotongan PPH seperti misalnya kalau kita karyawan nih, kita karyawan yang jadi penghasilan kita itu misalnya gaji 1 juta. Contoh saja ya. Kalau batasan PTKP kan 5.400.000 satu bulan. Misalnya penghasilannya 5.400.000 itu kan harusnya dipotong pajak PPH apabila melewati batas itu. Tapi kalau karena masih sama, ini dikurangi PTKP kan tidak dikenakan. Karena kan kalau yang ini kan dibebankan ke sellernya. Iya, ke sellernya. Kalau tadi di plus kan nanti dibebankan ke bayarnya. Betul. Takutnya kan seperti itu. Iya, harusnya sih tidak dibebankan ke bayarnya, tapi memang atas harga yang udah dicantumkan berapa itu yang jadi penghasilan si seller. Iya. Oke, satu lagi yang harus saya perjelas nih, Mas Fandi. Jadi untuk isi pernyataan tadi, apakah kurang 500 juta atau akumulasinya lebih dari 500 juta itu kapan nih? Apakah di awal, di nanti tanggal 1 Agustus itu, teman-teman yang melakukan transaksi buyer seller di marketplace itu harus segera ngisi, atau besok ketika dia ngitung sendiri di akhir tahun gitu, atau kapan gitu ngisinya? Baik, jadi kalau untuk jualan online-nya ini kan sebenarnya mulai 1 tahun Mas. Jadi apabila dari awal tahun memang dia sudah jualan online dan omsetnya memang sudah di atas 500 juta, maka silakan menyampaikan surat pernyataan bahwa memang omsetnya di atas 500 juta. Ketika dia memang dari awal ternyata transaksinya belum sampai dengan 500 juta, maka dia juga menyampaikan surat pernyataan bahwa dia omsetnya masih di bawah 500 juta seperti itu. Kapan dia harus? Sebelum transaksi. Sebelumnya. Kalau transaksi kan 1 Agustus ya, ini nanti ya. Berarti maksimal adalah akhir bulan. Ya. Jadi misalnya seperti yang sudah dijelaskan Mbak Nini tadi, misalnya ternyata terjadinya nanti 500 juta dari Januari sampai dengan sekarang, baru terjadi di bulan Agustus untuk omset di atas 500 jutanya, maka nanti di Agustus tersebut maksimal akhir bulan dia harus menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya sudah di atas 500 juta. Sehingga nanti per 1 September 2026 dia sudah dipungut PPh pasal 22 seperti itu. Baik. Jadi toh kalau nanti terjadi perubahan juga ada mekanismenya untuk melakukan perubahan. Kalau lebih pun juga akan dikembalikan. Kalau kurang juga wajib untuk bayar. Tadi belum saya jelaskan Mas. Jadi misalnya ternyata transaksinya ini nanti setelah dihitung-hitung di akhir bulan, di akhir tahun ternyata dia kebanyakan pemungutan pasal 22-nya oleh marketplace tadi. Maka nanti secara sistem pajak akan mengembalikan atas pajak yang sudah dibayarkan tadi dengan cara mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau PSTT. Jadi
kawan pajak jangan takut, karena apabila memang waduh storanku kok ternyata kebanyakan beberapa kemarin ternyata transaksinya ada yang dibatalkan atau mungkin ada yang pengurang tadi ya, yang minus-minus tadi mas, ternyata dibatalkan dan terlanjur store. Nah, ini bagaimana? Nanti akan dikembalikan secara sistem, akan dikembalikan semuanya sesuai dengan nilai lebih bayar yang dia terima, lebih bayar yang seharusnya dia diterima seperti itu. Oke. Baik, jadi dengan obrolan ini saya yakin kita lebih paham lagi, dan ini juga sekaligus saya yakin ini sebagai proteksi juga terkait dengan informasi-informasi yang memang belum begitu jelas, jangan sampai nanti kita termakan sama berita-berita hoax yang beredar di masyarakat, karena memang belum diterapkan. Ini nanti baru akan benar-benar diterapkan untuk di marketplace itu tanggal 1. Tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, meskipun kemarin kita belum melaporkan penghasilan belum dilakukan langsung pemotongan di marketplace. Sebenarnya memang kalau kita sudah melakukan transaksi ya tiap tahun harus lapor pajak. Itu ini bukan sesuatu yang baru, hanya konversi aja dari bentuk offline ke online yang praktis. Yang sebelumnya store sendiri sekarang dipotong atau dipungut marketplace-nya. Seperti itu. Jadi mekanismenya agak dibalik mas. Kalau kamu sebelumnya jumlahnya omset berapa kamu setorkan, kalau sekarang enggak, dari awal ketika kamu punya omset, karena sudah ada mekanisme pihak marketplace tadi, marketplace yang memungut seperti itu. Dan ini memudahkan juga untuk yang memang betul-betul hanya berjualan secara online, tidak punya offline. Itu udah secara otomatis jadi laporan. Dia akan dia akan termigrasi datanya. Iya. Nanti apabila memang dia tidak ada data yang lain, maka laporannya cukup dari data yang termigrasi tadi sudah selesai. Dari situ. Seperti itu. Baik, terakhir sedikit waktu, Mbak Sneni dulu, apa yang mungkin poin penting yang harus disampaikan kepada pendengar Prosoap untuk siang hari ini? Oke, baik. Mungkin tadi saya meluruskan ya Pak, meluruskan sedikit mekanisme di PMK 37 tahun 2025 ini sifatnya penunjukan pihak lain itu sebagai pemungut PPh ya. Mungkin tadi di tengah sempat saya menyampaikan pemotongan ya. Di sini adalah penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh. Jadi memang ada 4 marketplace tadi yang sudah ditunjuk sebagai pemungut, dan mohon memastikan bahwa yang atas pemungutan ini betul sesuai dengan marketplace yang ditunjuk. Artinya kalau misalnya ada marketplace lain yang belum ditunjuk dan memungut, ya nanti harus dikonfirmasi terlebih dahulu ya, biar nggak ada atas perpajakan yang jadi kewajibannya. Kemudian Mas Arvin mengingatkan kembali untuk para seller terutama di sini pastikan atas NIK sebagai NPWP itu juga ada kewajiban lapornya. Jadi lapor SPT tahunan di sesuai batas waktunya. Untuk orang pribadi akhir Maret ya, untuk badan nanti di akhir April tahun berikutnya. Dan mohon untuk data yang disampaikan itu juga datanya yang benar. Pemantauan omset atas yang diperoleh itu juga diperhatikan. Terus terkait dokumen transaksi, dokumen transaksi yang diterima itu juga bisa diadministrasikan. Jadi apabila sewaktu-waktu ada kekeliruan atau tadi ada update ya, itu bisa jadi bukti pendukung. Dan hal-hal ini pasti untuk di PMK 37 nanti diharapkan memberikan kepastian hukum dan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk di wajib pajak seperti itu. Baik, Mas Fadli. Oh ya baik. Jadi kalau dari saya untuk teman-teman seller atau untuk teman-teman merchant yang ada di marketplace, terutama di 4 marketplace tadi mas, kalau yang lain belum ada ketentuannya, sesegera mungkin untuk lengkapi data di marketplace, coba cocokkan untuk NIK dan NPW badan, NIK untuk orang pribadi dan NPW untuk badannya apakah sudah benar atau belum. Kemudian yang kedua, itu apabila memang omsetnya di bawah 500 juta, kami sarankan sesegera mungkin untuk menyampaikan surat pernyataan. Karena apa? Apabila kawan seller ataupun kawan merchant di sini menyampaikannya terlambat, nanti untuk transaksi yang sudah terjadi sebelumnya itu nanti akan tetap dipungut seperti itu. Nanti kalau sudah dipungut seperti ini, nanti pengembaliannya hanya bisa di akhir tahun mas, seperti itu. Daripada mengantisipasi biar teman-teman seller apabila memang omsetnya di bawah 500 juta tidak ada pembayaran pajak, maka sebaiknya segera menyampaikan surat pernyataan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fadli, kemudian juga terima kasih juga Mbak Isna ini sudah
ngobrol di Opsi Pro 1. Semoga ini memberikan pencerahan kepada semua yang lagi mendengarkan ini ya, dan ini juga bisa meluruskan beberapa informasi yang mungkin berkembang liar di luar sana. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi sudah datang di Opsi Pro 1 untuk kali ini. Dan pendengar, saya Arvin Muhammad juga sekaligus harus undur diri dari Surakarta siang ini. Setelah ini nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu ada rekan saya Citra Fitra.